Selamat datang, saya Leonardo, NPM 1620250077. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan jenis buah apel, buah naga, buah sirsak menggunakan metode jaringan saraf tiruan dengan nilai red, green, blue. Di sini saya mengumpulkan gambar apel berjumlah 10, naga dan sirsak masing-masingnya berjumlah 10 yang akan digunakan 7 untuk latih dan 3-nya untuk uji. Selanjutnya saya akan mengambil nilai RGB dan nilai rata-ratanya dari masing-masing buah tersebut. Pertama kita panggil gambarnya. Yang pertama kita akan melakukan pengambilan nilai RGB-nya gambar apel latih 1 ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Lalu rumus rata-rata sebut saja X S1 dikali S2. Lalu kita inisialisasi nilai rata-rata dari RGB-nya. Untuk pertama nilai rata-rata red. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua nilai rata-rata green, yang ketiga nilai rata-rata blue. Setelah dapat nilai RGB-nya, kita masukkan ke dalam tabel data latih. Kita bikin data latihnya 1,1 yaitu baris 1, kolom 1 itu merupakan rata-rata nilai red-nya. Kemudian yang baris 2 kolom 1 rata-rata green, kemudian untuk rata-rata blue-nya baris 3 kolom 1. Oke, di sini sudah terdapat nilai RGB dari apel latih 1 ya. Kita lihat di workspace data latih. Nah, di sini nilainya. Baris 1 kolom 1 nilai red, yang keduanya nilai green, yang ketiganya nilai blue ya. Oke, kemudian kita lanjut sampai ke apel latih 2 sampai ke 7, kemudian naga latih 1 sampai ke naga latih 7. Terakhir sirsak latih 1 sampai ke sirsak latih 7 ya. Oke, kita coba ini. Oke. Ya, ini sudah dapat semua ya seluruhnya ini. Ya, ini dari 1 sampai ke 7 itu apel latih sampai apel latih ke 7 nilai RGB-nya, kemudian dari 8 sampai ke 14 ini nilai naga latih, kemudian 15 sampai ke 21 itu nilai dari sirsak latih ya. Itu kita sudah dapat semua. Setelah dapat nilai RGB dan rata-ratanya, kita membuat jaringan saraf tiruannya. Kita buat net 1 sama dengan ini, kita silang dulu ya biar jelas. New FF. Next data latih yang kita buat tadi. Nah, di sini kita tampilkan dari seluruh nilai RGB latih buah apel, buah naga, dan buah sirsaknya ya. Tadi di data latihnya seluruhnya itu 21 ya. Ada 3 nilai RGB, jadi 21 dikali 3 itu 63 jumlahnya. Kemudian ini 3 dari nilai RGB tadi ya. Red, green, dan blue. Setelah itu kita masukkan logsignya. Setelah itu trend CGP.
Kita inisialisasi net 1. Kita kasih nilai epochnya ya, 10.000. Selanjutnya kita kasih juga nilai goalnya. Oke, nolnya ini ada 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu kita kumpulkan print net 1 data latih target. Oke. Nah, di sini ada variabel baru yang namanya target. Jadi untuk di sini di workspace-nya kita bikin variabelnya ya. Target. Oke, ini udah terbikin, kita atur nilainya. Yaitu ini berarti ada 3 tadi nilai RGB, berarti ini untuk pertama kalinya 1, 0, 0. Kemudian tadi ada apel hati itu 1 sampai 7 ya, berarti kolomnya nanti sampai 7 kita isi 1. Targetnya dengan 1 ya. Oke, kemudian ini ada naga lati 2 ya. Ya, naga lati ya yang keduanya. Kita isi 8 sampai ke 14. Oke, kemudian terakhir sirsak. Sirsak lati ada 7 juga ya. Kita isi juga ini 15 sampai ke 21 berarti ya. Oke, kita cek lagi nih ya. Untuk sirsaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian ini dari buah naga ya. Oke, kemudian ini buah apel. Oke, targetnya sudah kita buat, kemudian kita close lagi. Nah, yang tadi itu net 1 isinya trend, net 1 data latih yang nilai RGB tadi, sama target. Oke, setelah itu kita bikin waktu trainingnya itu berapa lama. Setelah ini kita lakukan JST-nya ya. Kita lihat. Oke, ini untuk performanya ini hampir mendekati 1, berarti ini sudah sangat baik untuk pengenalannya ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk performanya sudah memuaskan. Jadi kita lihat hasil simulasinya supaya kita tahu apakah buah itu dikenali dengan baik atau tidaknya ya. Jadi kita bikin hasil simulasi net 1 yang kita tadi buat JST-nya itu, kemudian data latih dari nilai RGB tadi ya. Ya, kita lihat ini. Nah, ini hasilnya berarti 1, 1, 1. Nah, ini berarti kalau dia 1 berarti hasilnya dapat dikenali dengan baik. Nah, kita lihat lagi di hasilnya. Nah, ini nih. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 1 ya. Berarti dia dapat dikenali dengan baik karena dia targetnya pas 1 ya. Oke. Setelah itu kita buat untuk yang ujinya. Ya, di sini kan ada apel uji, naga uji dan sirsak uji ya. Oke, ini kita buat lagi seperti yang latih tadi. Kita ini panggil lagi ya gambarnya ya. Kita buat gambar uji. Kita baca lagi. Sekarang apel uji 1. Kita panggil ya. .jpg. Lalu kita masukkan lagi rumus untuk pengambilan nilai RGB beserta rata-ratanya ya.
gambar uji, lalu size gambarnya tadi, gambar uji. Kemudian rumus rata-ratanya kita bikin, permisalannya X saja, S1 dikali S2, kemudian kita inisialisasi tadi sama seperti pada saat latih tadi ya, rata-rata X yang nilai rate-nya itu kita pertama kali ya, kemudian untuk nilai green-nya itu yang kedua, nilai blue-nya itu yang ketiga. Oke, kemudian ini kita buat tabel uji. Satu koma satu yaitu baris 1 kolom 1. Kemudian baris 1 kolom 1 itu nilai rate-nya ya. Baris 2 kolom 1 lagi nilai green. Kemudian yang terakhir baris 3 kolom 1 nilai blue-nya. Oke, setelah itu kita cek lagi. Nah, di sini sudah terlihat apel ujinya itu nilai red-nya segini, nilai green-nya yang segini, nilai blue-nya segini ya. Kita lihat lagi di berarti ini di tabel uji. Ya, ini sudah ada nilai red, green, blue-nya dari apel uji 1. Lanjut nanti kita bikin lagi seperti ini, apel uji 2 sampai 3, kemudian naga uji 1 sampai 3 dan sirsak uji 1 sampai 3 ya. Kita proses seperti tadi. Nih, kita buat lagi ya. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ini. Tabel uji sudah dibikin tadi. Untuk yang apel uji 1, apel uji 2, apel uji 3. Ini kemudian naga uji 1, naga uji 2, naga uji 3, sirsak uji 1, sirsak uji 2, sirsak uji 3. Ini nilai RGB-nya sudah terdapat ini. Kemudian dari sini kita coba lagi lihat hasilnya itu. Kita lihat hasil simulasinya. Oke, kita lihat ya di sini 0,9, 0,9, 111, 111. Jadi kesimpulannya bahwa apel uji 1 dapat dikenali dengan buah apel, sama dengan apel uji 2, apel uji 3 juga dapat dikenali dengan buah apel dengan baik ya. Kemudian naga uji 1, uji 2, uji 3 juga dikenali dengan baik sesuai targetnya. Jadi dapat dikenali dengan buah naga. Kemudian sirsak uji 1, uji 2, uji 3 dapat dikenali dengan buah sirsak juga. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.